Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang pikir dan zikir. Kali ini kita akan ngobrolin soal cinta bersama Pak Hakim. Ya Pak. Karena ada beberapa teman-teman yang request kita ngobrolin tentang cinta. Menurut Pak Hakim, cinta itu apa, Pak? Kita bahas cinta itu, Pak, tak selesai. Ya. Cinta kalau general itu nggak selesai-selesai sampai sekarang, dari zaman filsuf Yunani, filsuf Konaan itu nggak selesai sampai sekarang, karena ada objektivitas dan subjektivitas juga, pengaruh perasaan orang lain, karena cakupan dimensi cinta itu banyak. Ada cinta menurut psikolog beda sama filsuf mungkin, karena preferensinya juga beda. Nah, cinta yang gimana yang akan kita ngobrolin? Nah, yang kita obrolin cinta secara pengalaman spiritual, pengalaman pribadi yang sifatnya spiritual, dalam artian bukan cinta terbatas hanya kepada lawan jenis atau kepada manusia saja. Iya, itu termasuk. Tapi yang akan kita bahas persoalan cinta yang lebih spiritual, dalam artian cinta itu harus membawa kita pada tingkat ketuhanan. Seperti itu. Kalau Socrates mengatakan definisi cinta itu adalah suatu kerinduan terhadap keindahan yang ideal dan abadi. Kalau katanya Socrates. Tapi kan setiap orang memiliki definisinya tentang cinta itu berbeda-beda, seperti kata Pak Hakim tadi ya Pak ya. Nah, tapi yang akan kita bahas cinta yang membawa kita pada dimensi spiritual, setidaknya membawa kita lebih merenungi makna cinta, tidak hanya melulu persoalan cinta lawan jenis atau cinta antara laki-laki dan perempuan saja, begitu Pak. Kalau gitu berarti, kalau saya sendiri ya, kalau cinta konteksnya arahnya ke spiritualitas, itu lebih pada siapa yang kita cintai, itu pertama. Lalu kemudian ketika kita sudah mengenal siapa yang kita cintai, itu tindakan kita, perilaku kita itu bagaimana. Nah, kalau saya sendiri, cinta yang ideal tadi itu memang cinta pada yang menciptakan kita, karena di situ erat ikatan kita sama yang menciptakan kita. Nahnu khalaqnakum, saya loh yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kalian, mengadakan kalian. Gimana gak mau cinta ke yang menciptakan loh? Kita ke sesama manusia aja ada jasa gitu, dari teman ke ibu, misalkan ibu kita yang melahirkan, begitu luar biasanya dibahas. Kita harus cinta pada ibu. Lalu bagaimana dengan yang mengadakan ibu dan kita itu, Pak? Itu satu. Kemudian yang kedua, tindakan kita apa? Maka kalau saya itu, beberapa ulama ya, saya ingat dawuhnya Kiai Ghazi bahwa cinta itu kebalikannya apa, Pak? Menurut sampean dulu. Kebalikan dari cinta, ya, bukan benci sih, tapi apa ya, sejauh pemahaman saya tidak ada lawan kata dari cinta sih. Kalau menurut Pak Hakim bagaimana cinta itu? Ya, dulu kita sebelum tercerahkan dengan penjelasan Kiai Ghazi di pondok, cinta itu kebalikannya.
itu benci. Iya. Tetapi ketika dijelaskan sedemikian rupa oleh Kiai Ghazi, bukan benci, justru tidak peduli. Artinya kalau sudah cinta pasti peduli. Dan kelanjutan dari situ kalau kita renungkan, ya saya sendiri sebetulnya lebih dari hanya peduli, bahkan tunduk. Kalau konteksnya keketuhanan, karena kita abdun, Iya. yang kita cinta itu khalik. Bagaimanapun harus tunduk. Ruku, sujud, itu kan tunduk. Dan tingkatan kehambaan kita pada Allah itu, pada Tuhan, itu bukan justru meninggikan diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Justru semakin kita rendah, semakin tinggi sisi kita di Tuhan. Jadi saya jadi timbul pertanyaan ini, Pak. Kalau lawan kata atau kebalikan dari cinta itu tidak peduli, lalu pertanyaan saya bagaimana jika Tuhan itu dan apakah Tuhan itu juga memiliki sifat yang sebaliknya terhadap ciptaannya, terhadap makhluknya? Katakanlah kita mengenal istilah istidraj, ya. Artinya orang yang dalam kehidupan saat ini mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, tetapi dari sisi kesuksesan duniawi mungkin dia lebih bergelimang harta daripada orang-orang yang lebih taat mungkin dalam menjalani perintah agamanya. Apakah itu dikatakan sebagai ketidakpedulian Tuhan kepada manusia? Dan jikalau begitu, Tuhan memiliki benci juga itu, dalam tanda kutip ya. Tapi saya sejauh ini ya belum menerima sih kalau Tuhan itu tidak peduli. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan kepada manusia, termasuk istilah istidraj itu, ya mungkin bentuk kepedulian. Tapi kira-kira bagaimana kalau menurut pandangan Pak Hakim? Al-Quran itu jelas bahwa wa ma rabbuka laisa bidzallamin lil 'abid. Ya. Yang begitu-begitu ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat yang seperti itu menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun rasa zalim, tidak peduli, benci kepada hambanya. Ya. Makanya istilahnya Kiai Zainuddin MZ itu, ayo nak sini, kamu merangkak, saya jalan ke kamu. Kamu jalan, saya lari ke kamu. Tak tunggu, kamu tak tunggu, gitu kan. Jadi semua kehendak Allah itu tentu Allah muhit, Allah khabir, Allah alim, Allah yang lebih tahu, dan tentu tidak akan ada yang disia-siakan dari semua kehendak Allah itu. Dan jelas bahwa Allah itu maha peduli, maha sayang, maha rahmat. Sejauh ini makhluk mana yang lebih cinta, lebih peduli melebihi Tuhan? Gak ada. Ibu pun gak ada, Pak. Lihat dari pemberiannya saja. Pemberian Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bukan hanya gaji per bulan itu yang kita ukur kepedulian Tuhan ke kita, gitu kan. Kita juga sadar, gak tahu, gak pernah merenungi bagaimana Allah itu ngasih oksigen ke kita, mengelola paru-paru, mengelola hati, gitu ya. Lalu Pak, pertanyaan lanjutan, bagaimana makna yang pas, katakanlah, terhadap istilah istidraj itu? Apakah kita memaknai sebagai Tuhan membiarkan manusia tersebut, atau Tuhan mencintai tapi dengan ekspresi yang berbeda atau yang lain? Bagaimana kita memaknai peristiwa yang itu? Iya, sebetulnya kalimat terakhir itu yang jawabannya. Ya. Itu ekspresi Tuhan yang kita nggak sampai ke maksud bagaimana kelanjutan dari hamba yang kita istilahkan diistidrajkan itu. Dan ya pasti ditunggu
selama masih ada nafas, masih ada nyawa, diberikan kesempatan, itu memang waktu emas sebetulnya kita untuk ditunggu tobatnya. Iya, iya. Kalau saya sih positive thinking ke situ, sunudon ke situ. Jadi mari jangan kendor untuk saling mengingatkan sama teman gitu. Kalau dalam ayatnya yang lain Tuhan kan mengingatkan kepada kita wala tayasu min rahmatillah, seperti itu ya. Artinya jangan berputus asa dengan rahmat Tuhan. Artinya Allah itu maha mencintai makhluk dan hambanya, dan tidak ada kebencian atau abai, tidak peduli, sekalipun itu ekspresinya mungkin ditangkap berbeda oleh masing-masing manusia ya. Ketika ada bencana alam, ada yang mengatakan orang-orang Tuhan sedang murka, Tuhan sedang seperti ini. Itu hanyalah ekspresi cinta ya. Pada hakikatnya itu cinta Tuhan. Seperti itu kan ya Pak. Lalu bagaimana Pak pandangan Pak Hakim itu jika cinta itu berkaitan dengan sesama manusia? Artinya apakah cinta itu takdir ataukah cinta itu bisa dibangun, diupayakan? Pilihan, cinta sebagai pilihan atau takdir Iya, gitu kira-kira ya. begitu kira-kira. Ini sebetulnya argumen atau penjelasan antara pilihan dan takdir itu sama-sama kuat, Pak. Iya. Orang menyebut takdir, ya benar takdir, karena kadang kita kan ketemu seseorang gitu kan, kita di lingkungan kampus misalnya sudah usia matang mau atau siap untuk melanjutkan ke pernikahan, kita selalu kumpul di ruang kelas, tapi tidak ada satupun yang klik ke kita gitu loh. Betul. Sampai pada titik dimana kadang kita ketemu di jalan, kok kayak ada daya tarik kuat gitu kan, yang tak bisa, yang nggak rasional, di luar kekuatan atau daya kita. Itu semacam kekuatan eksternal yang akan menyatukan saya sama seseorang misalnya gitu. Iya. Dikatakan pilihan, ya cinta nggak sehari dua hari Pak. Cinta itu nggak statis, dinamis. Akan ada jenuh, akan ada mangkel, jengkel, perasaan nggak suka ketika kita menemukan kekurangan dalam pasangan misalnya. Karena itu harus dipilih, harus ditentukan, cinta akan diperjuangkan. Jadi kita harus memilih kriteria-kriteria apa yang dan siapa yang akan kita cintai. Lalu kita memilih seseorang atau sesuatu tersebut. Iya. Jadi kira-kira cinta itu yang ideal antara takdir dan pilihan itu memang digabungkan. Kita tidak cukup hanya mengatakan cinta itu takdir, Tuhan menganugerahkan kepada kita mencintai seseorang, lalu kita membiarkan cinta itu tanpa merawatnya. Ya, betul. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari saya ya, mewakili teman-teman yang nonton. Bagaimana tanggapan atau pandangan bijak Pak Hakim tentang orang-orang yang cinta Tuhan sampai dia lupa dirinya? Mungkin kalau bahasanya Ibnu Arabi itu mengatakan cinta kepada Tuhan itu salah satu jalan spiritual gitu ya. Kalau dalam tasawuf Arabi mengatakan cinta itu jalan spiritual menuju Tuhan. Dan jika ada agama saya itu adalah cinta. Dan beberapa sufi lainnya misalnya seperti Al-Hallaj yang mengatakan yang mirip-mirip seperti Syekh Siti Jenar, saya menunggal dengan Tuhan sampai pada peristiwa yang tragis
artinya persoalan itu sangat riskan sampai orang-orang seperti itu dibunuh dan semacamnya. Menurut pandangan bijak Pak Hakim itu bagaimana Pak? Cinta kepada Tuhan yang seperti itu? Yang sampai nggak cinta pada dirinya, katakan seperti itu ya, nggak Iya. merawat gitu maksudnya. Iya, Kalau ya kan di literatur Islam itu kan ada pembahasan cinta, bahwa cinta itu salah satu makom tertinggi, itu makom hub, makom di mana ya kita mencintai betul keagungan Allah di situ. Kalau itu kan gini, Pak, ada beberapa orang yang bisa sampai pada tingkat atau derajat itu. iya, Untuk setingkat saya itu refleksinya hanya kayak gini. Kamu ibadah itu apa tujuan? Surga atau Tuhan atau pencipta surga itu sendiri misalnya. Makanya beberapa ulama ketika ditanya, kamu milih surga atau tujuan kamu sholat itu iya, surga atau Tuhan? Ya, beliau jawab, saya lupa namanya. Beliau jawab warok atai, saya lupa nasnya ya. Dan 2 rakaat, sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah itu lebih saya cintai karena Tuhan mencintai 2 rakaat yang saya kerjakan daripada saya mencintai surga. Kalau tujuan saya surga itu berarti ego diri saya. iya. Sedangkan Tuhan memerintahkan saya untuk sholat itu, untuk sujud, untuk ruku. Artinya saya memenuhi kehendak atau perintah Tuhan, bukan mengikuti ego saya sendiri. Dan ego mengikuti perintah Tuhan itu jauh lebih mulia daripada mengikuti ego diri. Nah, jadi step atau setingkat saya ini masih di sana, memperbaiki ruku, memperbaiki sujud. Untuk tingkat-tingkat yang sudah khos seperti itu, itu kurang menjangkau saya ke sana. Iya. Betul. Ini ada pertanyaan Pak, mungkin ini terakhir ya, pertanyaan dari beberapa subscriber kita. Bagaimana cara kita membedakan cinta atau hanya sekedar rasa atau nafsu katanya? Seperti itu. Bagaimana Pak menurut Pak Hakim cara membedakan ini orang kita atau orang itu beneran cinta atau hanya sekedar suka atau hanya nafsu? Berarti ini antara hubungan manusia dengan manusia ya? Atau bisa juga manusia dengan Tuhan. Bagaimana menurut Pak Hakim? Cinta dan nafsu itu sesuatu yang jauh berbeda. Ya. Jauh berbeda. Cinta itu identik dengan sesuatu yang indah, keindahan, keagungan, kemuliaan, tentu kebermanfaatan, dan jauh dari pelanggaran-pelanggaran, Pak. Ya. Sedangkan nafsu itu syarat akan pelanggaran-pelanggaran. Jadi nggak bisa kita menyamakan nafsu dan cinta. Itu tentu kita pasti bisa membedakan. Kalau kita cinta seseorang, selama proses untuk mengikat orang tersebut ada pelanggaran-pelanggaran syariat misalnya, norma-norma masyarakat misalnya sosial, itu tentu sudah bukan disebut cinta kalau menurut itu saya. Nafsu ya? Itu pasti nafsu. Dan nggak akan abadi, Pak. Karena nafsu itu sesaat. Kalau cinta itu pasti merawat, menjaga, memelihara, memupuk, pasti seperti itu. Ya. Jadi yang sifatnya kotor, buruk, itu pasti nafsu. Ya, kalau bersih, caranya yang baik, itu pasti cinta. Nah, itu ya. Antara cinta dan nafsu itu berbeda jauh gitu. Barangkali dia mengatakan cinta, tetapi
syariatnya atau jalannya dalam mengekspresikan cinta dengan cara-cara yang kotor atau cara-cara pelanggaran, tentu saja kita dapat mendeteksi itu bukanlah cinta, tapi nafsu. Dan nafsu tidak akan pernah abadi, itu ya. Iya. Wan, yang seperti itu. Orang melakukan pendekatan kepada seseorang dengan atau melalui nafsu itu pasti bisa tanpa cinta. Nafsu dilakukan tanpa cinta bisa. Orang-orang barat itu yang kumpul-kumpul kebo itu kan tanpa ada cinta sedikit pun di situ. Melakukan nafsu itu bisa. Nah, dan melakukan cinta itu tak bisa dinodai. Itu Pak yang paling saya ingat itu, bahwasanya cinta dan nafsu itu jauh berbeda. Wahai netizen, kalau nafsu itu dilakukan dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang kotor dan pelanggaran, ya seperti itu. Sedangkan cinta itu dengan cara-cara yang bagaimana orang mencintai itu dengan cara-cara yang baik, yang indah, seperti itu ya Pak ya. Boleh nih teman-teman yang nonton, subscriber Adreng nih, berbagi pengalaman atau romans tentang cinta itu. Kalau malu, enggan, sungkan, di kolom komentar ya chat langsung. Silakan ramaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan share gitu ya. Tentu apa yang kita obrolin jauh dari kebenaran. Ya. Pasti ada potensi salah. Ya, kita obrolin dengan kepala dan hati dingin, dan mohon maafkan jika kita ada kesalahan, kekeliruan. Ya. Ini saja mungkin Pak Kim ya. Terima kasih. Saya Saiful Rizal dan narasumber kita Pak Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.